Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas harga wajar terbaru dari 4 saham bank besar, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. So stay tune terus di video ini sampai habis kalau kalian mau tahu berapa sih harga yang bagus untuk beli 4 saham bank ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe channel ini dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus juga jangan lupa untuk cek produk digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk-produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit, diantaranya ada saham-saham pilihan atau stock pick ya, yang benar-benar terupdate. Jadi ini adalah saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang. Ya, terus kalian juga akan dapat video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Dan tentunya ya, semua benefit ini didapat dengan harga yang terjangkau. Nah, buat kalian yang minat, langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa langsung join membership Todopedia. Setelah kalian join, benefitnya itu akan kalian dapatkan di playlist channel Todopedia yang namanya adalah video khusus membership. Di situ kalian bisa dapat semua benefit untuk membership Todopedia. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja mulai untuk ngitung harga wajar dari saham perbankan besar, dan kita mulai dari saham BBRI. Nah, saham BBRI ini kinerjanya cukup bagus dari beberapa tahun terakhir, dan juga memang pertumbuhan pendapatan sama labanya BBRI ini juga cukup bagus dari beberapa tahun terakhir dengan tren pertumbuhan yang lumayan konsisten. Nah, tapi di tahun 2025 ini BBRI ini mengalami perlambatan kinerja. Di mana di tahun 2025 kuartal pertamanya kita bisa lihat di sini teman-teman ya, ini labanya mengalami penurunan. Nah, penurunan labanya ini itu karena berbagai macam faktor. Yang pertama itu karena adanya kredit macet atau non-performing loan-nya BBRI yang meningkat. Jadinya karena non-performing loan atau NPL-nya itu meningkat, BBRI ini harus ngeluarin beban pencadangan yang lebih besar. Nah, dengan beban pencadangannya lebih besar, itu menurunkan labanya BBRI, gitu ya. Jadi, dengan dia ngeluarin beban pencadangan, itu ngebuat labanya menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kredit macetnya meningkat, NPL-nya meningkat, BBRI ini juga harus lebih hati-hati dalam penyaluran pinjaman. Jadinya kreditnya atau pinjamannya itu pertumbuhannya melambat, gitu ya. Jadi, memang ada perlambatan kinerja. Nah, tapi menurut gua ya, dalam jangka panjang untuk 5-10 tahun ke depan atau bahkan lebih, ya BBRI ini masih punya potensi pertumbuhan bisnis yang bagus karena memang ya tentunya didorong dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, gitu ya. Yang kedua itu juga didorong dari holding ultramikronya BBRI bersama dengan Pegadaian dan PNM. Di mana Pegadaian dan PNM itu pertumbuhannya cukup bagus, dan menurut gua itu bisa jadi katalis pertumbuhannya BBRI untuk jangka panjang untuk kedepannya. Nah, sekarang kita langsung aja untuk ngitung harga wajarnya saham BBRI dengan metode discounted dividend model. Dan kita bakalan pakai tools discounted dividend model fair value calculator. Nah, ini adalah tools yang gue punya. Kalau misalnya kalian minat, langsung aja klik link yang ada di kanan atas ya. Gue jual template-nya, kalian bisa cek di situ. Oke, kita langsung aja mulai teman-teman ya untuk ngitung harga wajar dari saham BRI. Nah, pertama kita masukin dulu data untuk EPS. Jadi data yang 5 ini harus kita input dulu. Gitu ya. Pertama kita masukin data dari EPS, ini bisa diambil dari Stockbit teman-teman ya. Di sini ya, kita bisa lihat EPS-nya ada di 382. Ya, kita masukin aja 382. Oke. Terus kita bikin estimasi untuk pertumbuhan EPS untuk kedepannya. Ya, jadi kita bikin estimasi ya per tahunnya itu dia tumbuh berapa persen. Ya. Nah, BBRI ini pertumbuhannya sebenarnya cukup bagus dari beberapa tahun terakhir, tapi katakanlah kita mau lebih konservatif, ya, karena kan kita nggak tahu nih ke depannya BBRI ini akan seperti apa yang akan terjadi sama BBRI untuk ke depannya kita nggak pernah tahu. Jadi anggaplah kita mau lebih konservatif dan kita pakai estimasi pertumbuhan yang lebih lambat dari beberapa tahun terakhir, gitu ya. Katakanlah untuk beberapa tahun ke depan ya kita pakai estimasi pertumbuhan untuk BBRI itu ada di sekitaran 5% aja per tahunnya. Gitu ya, katakanlah kita mau konservatif dengan anggapan bahwa pertumbuhannya itu melambat untuk ke depannya. Ya, jadi kita mau agak-agak pesimis lah. Nah, terus untuk final year PE ini adalah price to earnings-nya BBRI
ketika kita nanti mau jual sahamnya. Nah, ini biasanya gue pribadi itu pakai rata-rata atau min PE-nya BBRI dari beberapa tahun terakhir. Yang mana min PE atau rata-rata PE-nya BBRI dari beberapa tahun terakhir itu ada di 13 kali. Ya, 13,4 sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau dibuatin jadi 13 ya nggak apa-apa. Gitu ya. Next, untuk dividen payout ratio, ya BBRI ini dari beberapa tahun terakhir dia ini bagi dividen dengan kisaran payout ratio itu antara 80 sampai 85%. Nah, katakanlah kita untuk dividen payout rasionya kita mau sedikit lebih konservatif, kita pakai aja 80. Gitu ya, kita pakai aja 80. Sedikit lebih konservatif lah, antara 80 sampai 85, gitu kan. Nah, terus untuk desired return, ya berapa sih return investasi yang kita mau dari saham BBRI? Ya, untuk returnnya itu kita mau return 15% per tahun dari saham BBRI. Kenapa 15%? 15% itu supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Gitu ya, IHSG itu returnnya di sekitaran 11-12%. Kalau kita invest di saham individual, tentu kita mau return yang lebih gede. Gitu ya. Nah, jadi kita pakai return 15% per tahun, dan di sini kita pencet enter. Dan di sini kita dapat harga wajarnya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa harga wajar untuk berbagai macam investment period. Jadi untuk 5 tahun ya, fair value-nya ada di 4.320. Terus untuk investasi 10 tahun harga wajarnya di 3.900 ya. Dan untuk 20 tahun harga wajarnya di 3.400 sampai 3.500. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatiin harga wajarnya tergantung dari kalian mau invest berapa lama ya. Kalau misalnya mau yang nggak terlalu lama banget, mungkin di 5 tahun oke. Tapi kalau gue biasanya patokannya itu adalah 10 tahun. Ya, jadi gue pakai patokan untuk harga wajar untuk 10 tahun. Ya, dan di sini harga wajarnya ada di 3.916. Ya, jadi di harga sekarang di 3.670 ini masih cukup under value. Tapi tetap aja kita mesti hati-hati. Ya, karena BBRI ini memang kinerjanya lagi agak melambat. Jadi tetap mesti waspada. Ya, tetap mesti waspada sama perlambatan kinerjanya. Dan kalau misalnya mau beli pun, meskipun dia harganya di bawah harga wajarnya, tapi ada baiknya tetap simpan cash, gitu ya. Dan di sini juga untuk margin of safety 10%-nya ada di 3.500, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai patokan nih, misalnya mau pakai margin of safety 10%, harga wajarnya itu ada di 3.525, gitu ya. Berarti kalau misalnya teman-teman mau pakai MOS 10%, tunggu sampai dia turun ke bawah 3.500, gitu ya. Jadi tetap hati-hati, meskipun dia di bawah harga wajarnya, tetap hati-hati dan tetap siapin cash. Oke, next kita ke saham berikutnya, ada saham BBCA atau Bank BCA. Nah, BBCA ini bank yang kinerjanya tuh bener-bener stabil banget dan konsisten banget dari tahun ke tahun. Dimana kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk pendapatannya ini bisa terus-menerus konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun dan nggak pernah ada penurunan sama sekali. Dan begitu juga untuk labanya teman-teman ya, dari tahun 2020 ke tahun 2024 ini bisa terus-menerus konsisten bertumbuh ya, dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Dan juga di kuartal pertama tahun 2025 ya, kita bisa lihat di sini ini juga kuartal pertamanya masih bertumbuh. Jadi benar-benar BCA ini bisa untuk terus-menerus konsisten bertumbuh. Dia ini perusahaan yang stabil banget dan juga tingkat pertumbuhannya itu cukup tinggi. Ya, dan juga secara kinerja perbankan, BBCA ini juga kinerjanya bagus banget, di mana non-performing loan atau NPL atau kredit macetnya itu kecil banget dan juga dengan tingkat return on equity yang tinggi banget. Ya, jadi benar-benar perbankan yang kinerjanya excellent. Ya, nah kedepannya BBCA ini menurut gue masih akan melanjutkan trennya. Ya, di mana BBCA ini tentunya pertumbuhannya kedepannya akan didorong sama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Plus BBCA ini juga udah punya digital banking yaitu Blue dan juga BCA Mobile Banking. Ya, nah sekarang kita bakal ngitung harga wajarnya saham BBCA dengan metode discounted dividend model. Nah, untuk BBCA, untuk EPS-nya ini kita ambil data yang terbaru ya di 455. Kita masukin aja 455. Terus untuk pertumbuhannya ya, estimasi pertumbuhan ke depannya menurut gue BBCA ini pertumbuhannya akan cukup bagus, cukup kenceng, ya lebih kenceng daripada perbankan yang lain, terutama perbankan BUMN. Ya, so kita pakai aja estimasi yang cukup besar, tapi nggak usah terlalu besar banget. Menurut gue 10% per tahun itu pertumbuhan yang cukup realistis untuk BBCA. Jadi gue pakai estimasi 10% per tahun, which is itu pertumbuhan yang cukup bagus, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi banget, gitu ya. Next, untuk PE di tahun terakhir,
BBCA itu PE-nya rata-ratanya dari beberapa tahun terakhir itu ada di 24 kali, jadi kita pakai aja estimasi 24 kali price to earnings. Terus untuk dividen payout ratio, BBCA dari beberapa tahun terakhir dia ini rutin bagi dividen dengan payout ratio itu di sekitaran 65-70%. Nah, di sini kita pakai aja estimasinya itu 65% dividen payout ratio. Terakhir untuk desired return, ya return yang kita mau dari saham BBCA, tentu kita mau return yang gede dari saham BBCA. Ya, kita pakai return 15% per tahun dari saham BBCA ya supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, di sini kita dapat harga wajarnya ya untuk investasi 10 tahun itu ada di 9.300. Ya, jadi di harga sekarang nih di 8.600 ini masih cukup under value dan bisa dibilang ini cukup momentum yang cukup pas, cukup bagus untuk beli saham BBCA. Ya, jadi bisa dibilang ini momen yang bisa kita manfaatin buat teman-teman yang memang percaya banget sama BBCA. Momen dimana BBCA ini turun ya dari beberapa bulan terakhir ini ngalami penurunan ya. Nah, BBCA dengan dia ini menurun harga sahamnya ya dan harga wajarnya ada di 9.300, ini lagi under value dan menurut gua ini bisa jadi momen yang pas untuk teman-teman bisa pertimbangin untuk koleksi untuk investasi jangka panjang. Ya, nah tapi menurut gua nih ya ada baiknya tetap teman-teman simpan cash. Jadi kalau misalnya nanti dia koreksi lagi, ya katakanlah dia koreksi lagi kayak bulan Maret kemarin sampai ke 7 ribuan, itu teman-teman punya uang cash untuk bisa beli sahamnya. Jadi kalau misalnya mau beli saham BBCA, ya ada baiknya teman-teman bisa beli tapi jangan all in, ya tetap siapin uang cash dan tetap jaga-jaga kalau misalnya koreksi teman-teman bisa pertimbangin untuk beli lagi lebih banyak. Oke, next ada saham BMRI atau Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini perbankan yang kinerjanya ini bagus banget ya dari beberapa tahun terakhir, di mana untuk pendapatan sama labanya kita bisa lihat di sini untuk pendapatannya ini bisa konsisten bertumbuh dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus. Begitu juga untuk laba bersihnya ya, ini pertumbuhannya juga bagus ya dari beberapa tahun terakhir. Ya, pertumbuhannya stabil dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Ya, jadi Bank Mandiri ini kinerjanya bagus dari beberapa tahun terakhir. Cuman untuk tahun 2025 ini dia ngalami perlambatan kinerja. Jadi mirip kayak BBRI tadi, BMRI ini kinerjanya juga agak melambat di tahun 2025. Di mana untuk kuartal pertama ini pertumbuhan labanya tipis banget. Ya, masih bertumbuh tapi pertumbuhannya itu tipis dan bisa dibilang ada perlambatan kinerja. Gitu ya. Jadi BMRI di tahun 2025 ini ngalami perlambatan kinerja ya, dan ditambah juga untuk BMRI ini dia akan segera melepas anak usahanya yaitu Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Ya, jadi BMRI ini akan segera spin-off Bank Syariah Indonesia yang mana menurut gua itu berpotensi untuk sedikit memperlambat pertumbuhannya BMRI untuk kedepannya. Jadi itu sedikit katalis yang agak negatif untuk BMRI. Ya, tapi menurut gua untuk jangka panjang BMRI ini potensi pertumbuhannya masih cukup oke, masih cukup bagus. Ya, yang mana BMRI ini tentunya ke depannya akan didorong sama pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Ditambah BMRI ini juga dia masih punya digital banking, Livin by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan juga Growin by Mandiri. Yang mana dengan adanya digital banking itu tentunya berpotensi untuk mendorong pertumbuhan dana simpanan, dana pinjaman, dan juga pertumbuhan transaction fee atau pertumbuhan dari pendapatan fee transaksi. Gitu ya. Dengan semakin banyak layanan tentu itu berpotensi mendorong pendapatan fee transaksinya itu di dalam aplikasi Bank Mandiri itu akan semakin besar. Gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan ngitung ya harga wajar dari saham BMRI dengan metode discounted dividend model. Ya, langsung aja kita masukin datanya teman-teman ya. Di sini dari Stockbit ya, kita masukin data EPS-nya. Di sini data EPS-nya 602,9. Kita buletin aja ya teman-teman ya, 603. Ya, jadi kita masukin EPS-nya 603. Terus untuk estimasi pertumbuhan EPS untuk kedepannya, ya, tadi kita udah lihat kalau BMRI itu bisa tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus dari beberapa tahun terakhir. Tapi kita mau lebih konservatif untuk kedepannya dan katakanlah untuk kedepannya pertumbuhannya BMRI ini kita asumsikan akan melambat. Ya, terutama seiring dengan dia yang akan spin-off Bank Syariah Indonesia. Jadi katakanlah kita mau konservatif untuk kedepannya, kita nggak mau terlalu optimis. Ya, kita estimasiin aja pertumbuhan yang melambat untuk kedepannya. Dan menurut gua untuk estimasi pertumbuhan ke depannya, katakanlah kita estimasiin pertumbuhan itu sekitaran 5% aja per tahunnya untuk Bank Mandiri, yang mana 5% itu adalah kisaran tingkat pertumbuhan dari ekonomi Indonesia. Jadi katakanlah ke depannya Bank Mandiri ini pertumbuhannya itu ya
ya setara aja gitu sama pertumbuhan ekonomi Indonesia di sekitaran 4-5% gitu ya. Terus untuk PE di tahun terakhir atau final year PE ketika kita mau jual sahamnya, ya untuk BMRI ini rata-rata PE-nya dari beberapa tahun terakhir itu ada di sekitaran 11 kali, jadi kita pakai aja 11 kali. Terus untuk dividen payout ratio, ya di sini kita akan pakai dividen payout ratio itu sekitaran 75%. Nah, 75% ini dapat dari mana? 75% ini dapat dari dividen payout rasionya Bank Mandiri yang tahun ini itu dinaikin jadi sekitaran 78%. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya Bank Mandiri ini dia sebagai perbankan BUMN yang di bawahnya Danantara, ya gue pribadi memprediksi bahwa kedepannya Danantara ini butuh modal yang besar dari Bank BUMN, jadi kemungkinan Danantara ini akan minta untuk Bank Mandiri ini dia memperbesar dividen payout rasionya. Di tahun-tahun sebelumnya itu dividen payout rasionya 60%, di tahun ini dinaikin jadi 78%. Nah, untuk kedepannya kita estimasin aja sekitaran 75%, gitu ya. Terakhir untuk desired return atau return yang kita mau dari saham BMRI, ya kita mau return 15% per tahun dari BMRI supaya bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dengan estimasi seperti ini teman-teman ya, di sini kita dapat kalau untuk investasi 10 tahun, ya di sini harga wajarnya itu ada di 5.500. Ya, jadi harga wajarnya di 5.500. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai margin of safety 10%, teman-teman bisa pertimbangin untuk beli di harga di 4.950 atau di bawahnya. Gitu ya. Kalau misalnya margin of safety 20%, ya teman-teman beli di 4.400 atau di bawahnya, gitu ya. Jadi untuk fair value ada di 5.500 dan di harga sekarang di 4.700, artinya BMRI ini ada di margin of safety itu antara 10-20%. Ya, jadi di antara segitu margin of safety-nya. Nah, ini sebenarnya margin of safety yang cukup besar menurut gua, tapi tetap ya kalian kalau mau beli saham BMRI, ya ini memang menarik ya, di harga sekarang ini menurut gua cukup menarik untuk kita buy buat investasi jangka panjang, apalagi ya potensi dividennya itu bisa mencapai 9,8%, hampir 10%. Ya menurut gua ini cukup menarik, tapi ada baiknya teman-teman tetap siapin cash ya. Kalau misalnya ke depannya nih, ya misalnya BMRI dia malah lanjut turun, ya teman-teman bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Gitu ya. Jadi menurut gua ini menarik untuk buy untuk investasi jangka panjang. Ya, tapi make sure kalian tetap sisihin uang cash. Dan kita ke saham yang terakhir yaitu saham BBNI atau Bank BNI. Nah, BBNI ini juga kinerjanya cukup bagus ya teman-teman ya. Dari beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan laba sama pendapatannya ini cukup konsisten. Ya, meskipun memang secara nominal ini nggak sebesar BBCA, BBRI maupun BMRI. Nah, tapi kinerjanya BBNI ini juga cukup bagus. Nah, BBNI di tahun 2025 ini juga sama ya, mirip kayak BBRI sama BMRI, dia ini juga mengalami perlambatan pertumbuhan, dimana kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini kuartal pertama tahun 2025 itu bisa dibilang labanya stagnan dibandingkan tahun 2024. Jadi memang ada perlambatan kinerja dari BBNI di tahun 2024 sampai 2025 ini. Tapi menurut gue ya untuk jangka panjang, BBNI ini sebagai perbankan yang ada di Indonesia, dia juga punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang cukup bagus. Gitu ya, dimana tentunya BBNI dalam jangka panjang pertumbuhan bisnisnya itu akan didorong sama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditambah BBNI juga dia punya digital banking Wonder by BNI, di mana Wonder by BNI menurut gue untuk kedepannya dalam jangka panjang ini juga bisa jadi katalis pertumbuhan bisnis yang cukup signifikan buat BBNI. Dimana dengan dia punya Wonder by BNI, BBNI itu bisa mendorong pertumbuhan dana simpanan, pertumbuhan dana pinjaman, dan juga pertumbuhan fee transaksi atau fee based income. Gitu ya, jadi pertumbuhan bisnisnya itu bisa didorong sama digital banking. Nah sekarang kita bakalan hitung ya, harga wajarnya BBNI dengan metode discounted dividend model, dan kita lagi-lagi akan pakai discounted dividend model fair value calculator. Nah, untuk datanya kita ambil data IPS-nya BBNI ya teman-teman ya. Di sini untuk data terbarunya di 576 ya sampai 577, kita buatin aja ya 577 ya. Di sini IPS kita masukin 577. Terus untuk EPS annual growth estimate, nah ini kan kita udah tahu ya kalau BBNI ini kedepannya dia punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus untuk kedepannya ya.
Nah, tapi sekali lagi kita juga mau konservatif dan kita nggak mau terlalu optimis banget. Jadi katakanlah kita estimasiin pertumbuhan yang mungkin agak lambat untuk BBNI tapi masih bertumbuh gitu ya. Which is menurut gue pertumbuhan 5% per tahun itu cukup realistis untuk BBNI ya untuk kedepannya dalam jangka panjang. Anggaplah BBNI ini pertumbuhannya itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya di sekitaran 4-5%. Terus untuk final year price to earnings ya, di sini kita pakai rata-rata PE-nya BBNI dari beberapa tahun terakhir yang ada di rata-rata 9 kali. Gitu ya. Terus untuk dividen payout ratio, kita pakai payout ratio itu di 65% yang mana itu adalah payout rasionya BBNI di tahun ini. Ya, terakhir untuk desired return, kita mau return 15% per tahun dari saham BBNI. Ya, karena kita mau ngalahin return dari IHSG, gitu ya. Nah, dengan kita pakai estimasi seperti ini, kita bisa dapat di sini harga wajarnya untuk investasi 10 tahun, ya, harga wajarnya itu ada di 4.440. Gitu ya. Jadi, ini adalah harga wajarnya BBNI 4.443 atau kita buatin 4.440. Dan di harga sekarang di 4.000 pas ya. Ini bisa dibilang BBNI ini ada di margin of safety itu sekitaran 10%. Ya, di mana untuk 10% ini harga beli sahamnya ada di 4.000 ya, 3999 kita buatin jadi 4.000. Ya, jadi margin of safety-nya ada di 10% dan menurut gua ini cukup menarik juga untuk BBNI di harga 4.000. Nah, tapi teman-teman ya, gua mau kasih satu warning bahwa BBNI meskipun sekarang ini murah ya dan dia bisa kasih potensi dividen yang gede ya, teman-teman ya, bisa sekitaran 9%. Ya, tapi BBNI ini untuk kedepannya dia ini juga akan spin-off saham Bank Syariah Indonesia. Di mana BBNI itu dia masih pegang 23% saham dari Bank Syariah Indonesia. Gitu ya, jadi bisa dibilang laba dari Bank Syariah Indonesia itu cukup membantu BBNI juga. Nah, dengan dia spin-off itu akan berpotensi untuk ngebuat labanya BBNI ini mungkin kedepannya akan sedikit melambat pertumbuhannya. Gitu ya, dan memang mungkin pas banget gitu ya, kita tadi juga pakai estimasi pertumbuhan yang agak lambat gitu ya. Nah, dengan BBNI ini dia mau spin off saham Bank Syariah Indonesia yang dia pegang yang sebesar 23% kepemilikan ya, teman-teman mesti punya ekspektasi yang nggak usah terlalu tinggi gitu ya. Jadi anggaplah memang BBNI ini dengan dia melepas bris, dia ini pertumbuhannya akan melambat tapi masih bisa bertumbuh karena didorong sama pertumbuhan ekonomi plus juga digital banking wonder by BNI gitu ya. Jadi ini cukup murah tapi pastiin teman-teman tetap waspada. Dan sekali lagi gue bilang kalau misalnya mau beli saham BBNI meskipun ini under value tapi sebaiknya jangan all in dan tetap siap sedia cash. Oke, jadi itu dia ya harga wajar dari 4 saham perbankan The Big Four. Nah, jadi dari 4 saham perbankan ini, 4-4-nya itu sebenarnya masih under value. Dengan BMRI itu yang diskonnya paling gede. Ya, nah tapi buat teman-teman yang mau beli 4 saham bank ini, ya meskipun 4-4-nya masih under value, ya kalau misalnya kalian mau buy-nya itu untuk tujuan investasi jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Ya, kenapa untuk jangka panjang? Karena memang untuk jangka panjang, ya 4 saham perbankan ini punya potensi pertumbuhan yang menurut gue masih cukup bagus seiring dengan masih bertumbuhnya ekonomi Indonesia, ditambah mereka juga ngelakuin digitalisasi. Ya, jadi dengan 2 faktor itu menurut gue untuk pertumbuhan jangka panjangnya menurut gue masih cukup bagus, ditambah juga untuk perbankan BUMN, BBRI, BMRI sama BBNI ini bisa bagi dividen dengan yield itu sampai 9% yang mana itu yield yang besar banget. Ya, jadi buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang, ya memang cocoknya untuk beli 4 saham bank ini terutama untuk dividen investing di saham perbankan BUMN. Ya, untuk jangka panjang teman-teman ya, bukan untuk jangka pendek. Kalau menurut gue untuk jangka pendek sampai jangka menengah untuk keempat saham perbankan The Big Four ini, ya menurut gue untuk naik tinggi itu masih agak berat. Kenapa? Karena memang untuk kondisi ekonomi Indonesia itu juga daya beli masyarakat juga masih agak lemah. Gitu ya, salah satu faktornya kenapa menurut gue untuk jangka pendek masih agak berat untuk naik tinggi, yaitu karena daya beli masyarakat, purchasing power-nya itu masih agak lemah. Gitu ya, jadi buat teman-teman yang mau beli 4 saham perbankan ini, kalian mesti ingat bahwa ini bukan untuk trading jangka pendek, tapi untuk investasi jangka panjang untuk minimal 5 tahun,
bisa sampai 10 tahun, bisa juga sampai 20 tahun ke depan. Oke, jadi sekian dulu ya pembahasan untuk harga wajar dari 4 saham perbankan The Big Four. Nah, kalau menurut kalian saham mana nih yang paling bagus untuk buy untuk investasi jangka panjang? Nah, kalau misalnya kalian punya opini ya, saham mana sih yang paling bagus? Boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi info tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli saham, tapi ini cuman analisa dan opini gua aja. Dan keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Ya, jadi jangan lupa tetap do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.